Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru hebat, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nova Abdul Fahmi, calon guru penggerak angkatan 7 dari Banyumas, Jawa Tengah, dengan pengajar praktek Ibu Nur Hasanah SPD dan fasilitator Bapak Puji Cahyo Buwana MPD. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Aksi nyata budaya positif yang saya lakukan meliputi yang pertama pembuatan kesepakatan kelas, yang kedua pengibasan budaya positif di SD Negeri 3 Linggasari, dan yang ketiga praktek segitiga restitusi. Hal yang melatar belakangi saya melakukan kegiatan ini adalah dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, berdampak dengan adanya pembelajaran jarak jauh, yang oleh karena itu mengakibatkan anak terbiasa dengan gadget mereka, sehingga informasi baik positif maupun negatif di internet sangat mudah masuk. Hal itu tentu saja dapat mengikis karakter pada murid. Untuk itu, guru perlu menanamkan kembali budaya positif di sekolah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tolok ukur keberhasilan. Yang pertama, murid dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang kedua, terwujudnya pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah, serta meminta izin melakukan pengimbasan tentang disiplin positif dengan rekan sejawat. Yang kedua, membuat keyakinan kelas dengan semua warga kelas. Yang ketiga, melakukan kegiatan pengimbasan disiplin positif. Dan yang keempat, melakukan praktek segitiga restitusi. Dukungan yang saya peroleh yang pertama dari kepala sekolah dan teman sejawat serta semua murid. Yang kedua, dukungan sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif tersebut dengan memanfaatkan kekuatan sekolah. Dan yang terakhir, saya melakukan kolaborasi dan dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Aksi nyata yang pertama yang saya lakukan yaitu membuatan keyakinan kelas bersama seluruh warga sekelas. Aksi nyata yang kedua yaitu saya melakukan pengimbasan kepada rekan satu sekolah di SD Negeri 3 Linggasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 3 Linggasari, yang saya hormati rekan-rekan guru dan karyawan SD Negeri 3 Linggasari yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat sehingga pada siang hari ini bisa berkumpul di ruangan yang nyaman ini dalam rangka, mohon maaf ini saya mengganggu waktunya untuk menyampaikan tentang aksi nyata disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu materi pada pendidikan guru penggerak, juga di platform Merdeka Mengajar. Ada topik tentang disiplin positif. Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan, saya tampilkan dulu apa yang ingin saya sampaikan hari ini terkait dengan disiplin positif. Nah ini kalau di pendidikan guru penggerak itu motonya itu salam dan bahagia, selamat dan bahagia. Ini adalah moto dari Ki Hajar Dewantoro. Nah ini kalau di PGP ini adalah modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Itu sudah ada di PMM, budaya positif. Kalau tidak salah modul 8, topik 8. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan pemantik, apakah saya mohon tolong untuk Pak Ismu dan Bu Dina. Ini ada 3 pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan atau pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kita itu berpikir hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman
dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, pernyataan ini ada setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari ketiga pernyataan ini, Nung Sewu Pak Ismu coba 1, 2, 3 kira-kira setuju atau enggak Pak? Tidak setuju. Tidak setuju. Oke, terima kasih. Dan Bu Dina? Kalau yang pertama nggak setuju. Pertama nggak setuju, kedua, tiga setuju. Berarti yang pertama tidak setuju, kedua, ketiga setuju. Memberikan hukuman dengan hal positif itu setuju, dan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar itu setuju ya Bu? Berarti ya, oke. Terima kasih untuk jawabannya Pak Ismu dan Bu Dina. Kita lanjut sebelum saya lanjutkan. Nah, kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ini tadi berkaitan dengan pertanyaan tadi, yaitu tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian 2.3 itu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kelima, posisi kontrol. Ini penting sekali Bapak Ibu. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Kita mempunyai posisi kontrol sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, untuk disiplin positif dan nilai kebijakan universal akan saya sampaikan ya. Coba kita bayangkan, kita katakanlah Pak Eko. Pak Eko itu sedang mempunyai kertas, dan di sini ada ya. Mempunyai kertas. Di situ Pak Eko ditulis sesuatu yang sangat berharga yang tidak boleh diketahui atau diminta orang lain. Kita tidak tahu sesuatu yang berarti itu apa, tapi Pak Eko menuliskannya dalam sebuah kertas. Pak Eko genggam sekuat tenaga Pak Eko. Tidak boleh ada yang tahu kecuali Pak Eko. Namun, yang B, Pak Ismu mencoba merayu Pak Eko dengan cara membujuk, bahkan mengancam, menghadik, merayu, menyuap, pokoknya apa saja agar Pak Eko mau membuka tangannya. Nah, Pak Eko kira-kira mau apa tidak Pak membuka tangannya, sementara panjenengan sudah merasa ini adalah hal yang sangat berharga dan tidak boleh ada yang tahu. Dengan Pak Ismu membujuk, mengancam, menghadik, kira-kira Anda mau apa tidak membuka ini? Ya, tidak mau. Artinya apa? Tapi ada yang mau juga loh, dirayu akhirnya mau. Artinya apa? Mau tidaknya seseorang membuka kepala tangan atau membuka pikirannya itu bukan dengan tadi hukuman, penghargaan ataupun yang lainnya, tapi karena kesadaran diri. Ini Pak Eko itu tidak mau, orang gelem mau dirayu nang Pak Ismu, otak kaya juta, otak kaya apa? Oh, boleh tetap adang loh, tidak mau, tetap pada keyakinannya. Artinya tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa kita. Sebaliknya, kita juga tidak bisa memaksa orang lain, kecuali orang lain itu membuka dirinya untuk mau dipaksa. Ya, seperti itu. Untuk tentang ini. Kemudian ini Bapak Ibu, perubahan paradigma teori kontrol. Kita sementara ini, saya terutama, itu sedang berilusi bahwa saya sebagai guru itu dapat mengontrol murid. Saya berpikiran aku dari guru, aku bisa mengontrol murid. Yang kedua, saya berilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguapkan karakter. Saya berilusi seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita itu masih berilusi, karena tidak seperti itu. Dan yang terakhir, bahwa orang dewasa seperti kita memiliki hak untuk memaksa. Ini tidak seperti itu ternyata. Nah, apa yang maksud ilusi tadi? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid itu memilih untuk tidak melakukannya. Ya kan? Di sini sudah ada penjelasannya. Walaupun tampaknya guru itu sedang mengontrol perilaku murid, tapi hal demikian terjadi karena sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi kalau anak itu sudah mau, berarti memang anak itu mengizinkan dirinya sendiri untuk dikontrol. Katakan Pak Ismu, anaknya manut sekali ini, karena memang anak itu mengizinkan dirinya untuk diatur, dikontrol, itu seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini Bu Dina yang tadi, yang pertanyaan yang kedua yang setuju. Penguatan positif atau bujukan ada bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid
agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu memang itu akan ada dampaknya, namun tidak dalam jangka waktu yang lama. Ilusi membuat orang merasa bersalah dapat menguapkan kerabat juga tidak seperti itu. Ya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa tidak seperti itu, yang seperti tadi kepalaan tangan. Ya. Kemudian perubahan paradigma, kita harus merubah paradigma tersebut. Ya, teman-teman, ini terutama saya sendiri, saya juga merasa seperti itu. Jadi setelah saya mempelajari modul ini, ternyata ada paradigma yang ternyata kurang tepat. Selama ini kita lakukan kepada anak, kita merasa bahwa saya dapat mengontrol. Ternyata tidak dengan seperti itu, tidak dengan seperti yang saya lakukan selama ini. Makanya paradigmanya harus diubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Contoh, dulu saya berpikir kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, mengaruhi. Tapi sekarang harus diubah pikirannya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak tidak saklek lah istilahnya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini saya melihat anak-anak saya berperilaku buruk, itu saya anggap dia salah, dia tidak benar. Nah, seharusnya ini kalau di modul itu pasti semua perilaku mempunyai tujuan. Anak itu melakukan seperti itu, kenapa? Pasti dia punya tujuan. Itu nanti berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Ada seperti ini. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu paradigmanya sekarang tidak hanya saya atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Faktanya seperti itu. Kita berusaha. Saya punya anak dapet di kelas. Saya berusaha mengontrol. Kalau dia menolak, dia akan menolak. Dia menerima, berarti dia membuka dirinya untuk menerima kontrol dari saya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini dulu seperti itu. Dulu berpikir bahwa kalau kita membujuk gagal, kita harus memaksa. Nah, namun sekarang kita harus berubah. Saya harus berubah bahwa berkolaborasi. Konses itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu harus berubah dari yang dulu isian itu memaksa seperti itu. Dulu kita berpikir tentang model menang kalah, sekarang harus berpikir ke menang, win-win solution. Nah, sebelum saya lanjutkan, di sini ada disiplin positif, yaitu teori-teori menurut Dr. William Glasser. Ya, ada beberapa teori makna disiplin. Nah, di sini ada Anda tidak bisa mengontrol lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Di sini makna disiplinnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita percaya atau tidak hargai. Dan seperti itu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan yang tadi. Anak-anak bersikap seperti itu pasti mempunyai tujuan. Nah, ini berdasarkan teori motivasi Bapak Ibu. Teori motivasi itu, motivasi ada dua, ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang paling bagus motivasi dari intrinsik, dari dalam diri. Ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik. Biasanya anak kita melakukan sesuatu, misalkan katakan peraturan, melaksanakan peraturan itu ada dua. Yang pertama, menghindari hukuman, bukti hukum apapun. Yang kedua adalah mengharapkan imbalan. Contoh kita kelas rendah ya, Bu Siti Maryam. Nanti anak-anak kalau yang bisa membaca, kalau yang bisa berkalian, silakan nanti bawa permen. Itu memang penghargaan. Ya, itu motivasi ekstrinsik dari luar. Dia takut akan dihukum, dia mengharapkan imbalan. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsiknya adalah dari dalam sendiri. Berdasarkan apa? Nilai-nilai kebijakan universal yang ada. Apa itu nilai kebijakannya? Nanti kita pelajari. Dan keyakinan kelas. Kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang nantinya akan diyakini oleh semua warga kelas. Ya. Ketika ada keyakinan kelas diyakini, maka anak itu ketika akan berbuat kesalahan, dia kembali ke keyakinan kelas. Apakah yang saya lakukan sudah betul atau tidak? Kemudian ini posisi kontrol. Nah, pada kesempatan ini saya berdiri di sini, itu kemarin saya posisi kontrol adalah sebagai teman atau pembuat rasa bersalah. Itu kurang tepat, Bapak Ibu. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum, itu sama sekali tidak dibolehkan.
Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Yang paling tepat itu adalah sebagai pemantau atau manajer. Bagaimana nanti kita bahas lebih lanjut. Itu berkaitan dengan segitiga restitusi. Ada contohnya juga tentang menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Itu nanti materi setelah ini. Posisi kontrol, penghukum, itu biasanya akan menimbulkan dendam pada anak. Dihukum, atau mungkin kalau dia dihukum, biasanya dia menjadi minder itu juga bisa. Itu membawa dampak yang negatif kepada anak. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kadang-kadang kita cok seperti ini. Ya, apa kasihan, apa ibu kamu, dan sebagainya. Sing kira-kira dia akan merasa bersalah. Bagi anak yang mentalnya ciut, pembuat rasa bersalah bisa malah menjadikan anak itu menyimpan perasaan bersalah yang luar biasa. Makanya ini tidak disarankan. Dan ini berkaitan dengan nanti kebutuhan dasar manusia. Oke, dilanjut dulu. Nah, makna disiplin. Nah, makna disiplin yang sebenarnya itu pun ternyata berbeda dengan yang saya pahami selama ini. Makna disiplin itu berasal dari Latin, yang arti disiplina yang arti belajar. Ternyata disiplin itu maknanya adalah belajar. Nah, makna asal kata dari ini berkonotasi dengan prinsip diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, nah ini budaya kita bukan budaya saya saja, makna kata disiplin telah berubah makna menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ucap patuh ya dia disiplin. Ucap apa? Disiplin. Wajib menaati peraturan disiplin. Nah, seperti itu. Kata disiplin dengan ketidaknyamanan itu sedikit kayak itu. Jadi seolah-olah disiplin itu menjadi momok. Anak itu takut karena disiplin berbeda dengan peraturan itu berbeda dengan keyakinan kelas. Peraturan itu sifatnya mengikat dan seolah-olah memaksa. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama. Nah, ya, lanjutkan sebentar. Nah, ini yang tentang nilai-nilai kebijakan universal. Setiap manusia itu punya sisi positif, ya, yang mempunyai tujuan juga yang ingin dicapai. Ada nilai positif dari William Glasser juga ada. Kemudian nilai positif yang sekarang kita lagi gaungkan adalah tentang profil pelajaran Pancasila yang ada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Itu dari profil pelajaran Pancasila. Ada juga yang lain dari Primary Yes Program, yaitu sikap murid. Ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini juga menjadi nilai-nilai kebijakan universal. Ada cinta kepada Tuhan, kemandirian, ini hampir sama dengan yang lain. Ini saya cepat, ya. Petunjuk seumur hidup. Nah, ini juga bagus. Petunjuk seumur hidup dan ketabahan hidup. Ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, petunjuk hidup berikan yang lain. Ini tentang nilai kebijakan universal. Ada empati dan lain-lain. Kemudian ini juga masih dengan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian untuk 2.2 kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama kali tadi saya pertanyakan tematik di materi ini. Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia yang tadi saya sampaikan, motivasi eksternal dari luar, itu contohnya gini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti itu motivasi eksternal. Angger aku orang lakoni kok yang dihukum apa guru. Angger aku orang lakoni kok yang ora dinilai. Nah, itu seperti itu. Itu motivasi eksternal. Motivasi eksternal yang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan itu? Angger aku ngarep PR, kok yang dibayar dia nampak ismu. Angger aku makan gasik, kok yang di alam nampak ismu. Nah, itu motivasi eksternal. Sedangkan yang terbaik adalah motivasi internal. Akan menjadi apa saya apabila saya melakukan itu? Pertanyaannya, akan menjadi apa? Nah, itu seperti itu.
Nah ini adalah fotonya Ki Hajar Dewantoro Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu apa? Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Apa itu restitusi? Nah ini saya akan cepat mendengar nih. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan, ini yang seharusnya kita lakukan di sekolah. Menurut modul ini adalah ini, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika mereka berlaku salah, itu kita harus menciptakan kondisi murid itu untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih baik, lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Mau bagi kembali sampai kue itu solusi, ya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Nah, ciri-ciri restitusi itu ada 9, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, bukan menebus, tapi belajar dari kesalahan agar tidak terulang lagi, memperbaiki hubungan. Ya, itu restitusi, memperbaiki hubungan. Tawaran, sifatnya tawaran, bukan paksaan. Berbeda dengan hukuman. Hukuman mau tidak mau menjadi paksaan. Terlambat push up 100 kali, itu menjadi hukuman. Kalau Pak Karsono olahraga, kamu terlambat, silakan lari lapangan 10 kali, itu paksaan. Bersifat hukuman atau konsekuensi, bukan sebagai tawaran. Berbeda kalau tawaran, kok kamu terlambat, kenapa? Apa yang bisa kamu lakukan untuk mengembalikan dia? Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, kayak muhasabah, refleksi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik menurut modul ini. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan, dan fokus pada solusi, bukan mencari kesalahan tapi mencari solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika anak itu sudah menyadari kesalahannya, anak itu sudah berusaha memperbaikinya, dia kembali ke kelompoknya, kembali ke kelas, dia dengan karakter yang lebih kuat. Tidak malah dia minder, tidak malah dia menjauh, tidak malah dia ciut seperti itu. Jadi karakter yang lebih baik. Itu restitusi. Nanti ada langkah-langkah. Pembelajaran ketiga itu keyakinan kelas. Ini dulu dikenal dengan kesepakatan kelas. Apa itu? Saya tadi pagi masuk sebelum melanjutkan ke semester 2, saya membuat keyakinan kelas dulu kepada anak-anak. Kelas yang bagaimana yang anak-anak idamkan, kelas yang bagaimana yang anak-anak impikan. Kita buat kesepakatan kelas. Contoh keyakinan kelas. Kesepakatannya tidak boleh ada bullying di kelas. Kelas membuang sampah pada tempatnya. Ya. Mengerjakan tugas sesuai waktu. Itu misalkan seperti itu. Itu keyakinan kelas. Dan tadi anak menempel. Setelah pakai sticky note, itu bulan ya, kebetulan yang memfoto sticky note dipasang itu anak-anak ternyata menulis itu bisa. Dia meyakini dirinya, saya harus berangkat lebih baik. Seperti itu. Keyakinan kelas seperti itu. Dan keyakinan kelas kalau dibuat misalkan panjenengan mau membuat kata-kata jangan yang bersifat negatif, dalam arti kata-kata yang contohnya dilarang membuang sampah. Tapi dibalik, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi dilarang itu jangan ada kata dilarang. Kurangi kata-kata yang berkonotasi negatif. Mengapa tidak peraturan saja, tapi keyakinan kelas? Nah ini. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan 2? Kita yakin, ya. Pak Ismu misalkan, aku jadi orang helman, orang apa? Tapi bukan anak polisi. Nah, misalkan bukan anak polisi, akhirnya apa? Mengambil ekstrinsik. Beda dengan misalkan kita sudah kemarin ada COVID, kita masuk kelas harus cuci tangan, pakai masker. Itu motivasi dirinya sudah muncul. Ini kok yang butuh kayak gini manajemen orang terserang orang itu seperti itu. Peraturannya seperti itu. Kalau peraturan keras dibuat peraturan kelas dibuat oleh panjenengan namanya peraturan karena tidak melibatkan anak. Berbeda dengan melibatkan anak, terjadi dua arah. Bocah cocok, aku
mangkat sebelum pukul 7. Anak bocah mangkat jam itu, aku ini baik, kepriwe, ya sudah sesuai apa belum dengan keyakinan kelas kita. Itu mudah kalau sudah ada keyakinan kelas. Anak membuang sampah sembarangan, sudah sesuai apa belum dengan keyakinan kelas kita, dan seterusnya. Nah ini kalau peraturan kelas itu dibuat sepakatan akan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti di situ akan menjadi lingkungan yang positif. Kalau lingkungannya sudah positif, akan membudaya menjadi budaya positif di sekolah. Kalau sudah budaya positif di sekolah, lingkungan namanya Pak Eko, nanggon apa Pak? Rapor pendidikannya anggaran seni budaya ini puncak paling tinggi. Sudah membudaya. Begitu ya Pak Eko ya? Sudah membudaya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menerapkan ini. Tadi seperti ini, anak-anak menuliskan kelas seperti apa yang mereka inginkan. Namun kita harus dasari dengan yang positif. Enggak kok kayak anak-anak yang aura-aura bisa jadi dia nulisnya jongkos terus, bisa seperti itu kan. Biasanya kita diawali dengan kata-kata yang tidak positif. Nah ini perbedaan sepakatan kelas dan kegiatan kelas. Lanjut saja, ini kalau ini tidak usah saya sampaikan. Nah ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinannya berarti apa? Bertanggung jawab. Dilarang, nah ini dilarang mengganggu orang lain. Tapi yang keyakinan kelas menghormati orang lain. Dilarang itu aja jangan dipakai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berkomitmen. Nah, diganti dengan berkomitmen. Tapi ini tetap ini namanya kesepakatan kelas. Keyakinan kelas. Jadi dilarang melakukan kekerasan, dilarang, ganti dengan keselamatan atau mungkin menghormati orang lain. Kemudian pada modul 1.4 ini ada pengaruh jangka pendek dan panjang. Nah ini penghargaan menghukum, nah itu bahaya banget. Penghargaan kok bisa menghukum? Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kemudian contohnya penghargaan merusak hubungan. Contoh. Saya sebagai guru, ada anak yang pintar, wah selalu saya puji, diberi penghargaan. Anak itu yang selalu muncul apa? Ekstrinsik, kepengen untuk penghargaan. Dan merusak hubungan, singliannya apa? Iri. Yang lain iri lah, Pak Nova, angger kaitan iya, di alam, angger aku. Nah, itu namanya seperti itu. Tidak efektif, penghargaan itu semuanya ada penjelasannya. Penghargaan menurunkan kualitas. Itu kemarin kenapa ini saya singkat karena kemarin ada cerita panjang dan saya tampilkan karena itu terlalu lama. Ini setiap kata-kata ini itu ada ceritanya Bapak Ibu. Pengaruh sampai ada jangan panjang, penghargaan, menghukum itu ada ceritanya semua. Ada apa namanya itu? Ya, deskripsinya wah bagus sekali. Saya sampaikan judulnya saja. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, contohnya penghargaan mematikan kreativitas, mematikan kreativitas. Ketika anak, ini contohnya seperti ini kemarin. Ketika anak tuntut, nah silakan buat pantun. Wah, anak berkreasi buat pantun, bagus. Ketika dikumpulkan, apik. Tapi ketika sudah seperti ini ada email itu. Ayo buat pantun, yang paling bagus akan Pak Guru kasih coklat. Itu sudah ada bayangan, wis kepengen coklatnya di sheet. Artinya apa? Aku malah bingung. Itu yang namanya mengurangi kreativitas, menurunkan kualitas. Itu seperti itu sama, bisa. Kemudian ada tindakan guru. Coba ini kita membedakan yang mana konsekuensi, yang mana hukuman. Konsekuensi merupakan yang harus mau tidak mau. Ya. Kalau hukuman itu contohnya nih, mencatat 100 kali dalam. Ini saya sering lakukan di SD dulu. Ketika saya berbuat salah di SD, saya tidak akan mengulanginya lagi. Pokoknya masih 100. Betul ya? Bu, kuning ya? SD. Ya, SD juga pernah waktu kelas 6. Dia menulis seperti ini 100 kali. Dan itu apa? Itu hukuman. Tidak akan malah orang gawe jerah orang, istilahnya seperti itu. Lari menghina tangan, basket 2 kali karena terlambat jadi itu hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Tapi mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret itu konsekuensi. Kamu mengganggu mencoret-coret teman, kamu harus ganti. Itu konsekuensi bukan hukuman.
Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Loh, kok nyenggol? Ya sangat dilatih. Bersih. Itu konsekuensi. Bukan hukuman, berbeda. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah, salah ini. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini ada ceritanya. Jadi murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Nah, ceritanya ini ada anak dia rajin. Tidaklah mengenakan sepatu bukan hitam. Masuk ke sekolah, ke tol. Wis, mau tidak mau kamu harus pakai sepatu. Silakan tidak pakai. Nah, itu. Akhirnya apa? Bocah pindah, nambah bayar, dendam, kesuh, degel. Nah, itu kan timbul yang seperti itu. Itu yang negatif dari hukuman. Berbeda dengan ini. Yang nomor 2 dengan terakhir beda. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Untuk pelajaran, kenapa? Mungkin tadi Pak Kasmar dolaran volley. Sedurunge volley bocah push up 5 kali push up. Anak terlambat. Nah, mau kowe dong nenek bocah push up ngapa? Saya beneran dia kesana push up. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Mengejar ketertinggalan. Kayak jadi mau ganti kertas. Nah, ini perbedaannya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan itu hukuman. Beda dengan konsekuensi. Memang sesuatu yang harus terjadi karena perbuatannya sendiri. Membuat anak sakit fisik maupun hati itu jangka waktu yang lama itu hukuman. Kalau konsekuensi anaknya tidak nyaman tapi jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan. Sebel dari disiplin karena sering dihukum. Kalau yang konsekuensi, anak menghargai disiplin karena dia tahu konsekuensinya. Paksaan bersifat paksaan kalau hukuman, kalau konsekuensi bersifat stimulus dan tanggapan. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau yang konsekuensi, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya kalau ada hukuman, anak menyembunyikan kesalahan. Kalau sudah dosa, dia sembunyikan sebaik mungkin menghindari hukuman. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Karena saya takut dapat konsekuensinya. Berbeda seperti itu. Anggap bocah dihukum itu ngaku, aduh, aku pedih banget ya melakukan dia dihukum. Tapi ketika konsekuensi, semoga saya tidak melakukan itu agar tidak marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu hukuman. Sedangkan kalau ini konsekuensi kehilangan hak, dibuat gak nyaman, diasingkan, tapi itu sementara. Jadi sebenarnya itu sementara. Nah ini identitas gagal itu hukuman. Sikik janjane wis ora menghukum. Wis ora menghukum. Yang identitas sukses itu disiplin itu ke arah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi tadi sesuatu yang harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Anak diberi pilihan. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Kalau itu menguatkan murid untuk jangka waktu. Korban bisa diabaikan, korban dapat mengganti sebagainya. Ini kalau yang hukuman itu nanti efeknya negatif, kalau konsekuensi itu efeknya netral, dan restitusi itu efeknya positif. Ya, sudah. Keempat ini, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, sejatinya manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar menurut modul disiplin positif ya, dan dunia berkualitas. Ya, ini ada yang pertama adalah tentu bertahan hidup. Ya. Ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan penguasaan, menjadi penguasa. Ya, sama ada itu yang menjadi penguasa. Dia butuh akan seperti itu. Butuh rasa kebebasan ada ini. Manusia itu butuh kebebasan dan kesenangan. Nah, ketika anak berbuat salah, dia itu sejatinya itu sedang membutuhkan kebutuhan dasar ini salah satunya. Contoh, bocah bonku kelas 6. Ada anak yang luar biasa, pemarah. Kalau marah itu bisa lepas baju, mendelik matanya apa. Tapi saya paham, saya identifikasi kenapa anak bisa seperti itu. Ternyata
background anaknya itu memang dari keluarga yang broken home. Saya telah, berarti kalau berdasarkan kebutuhan dasar anak ini kekurangan kasih sayang dan rasa diterima. Sehingga apa? Bocah dia orang bisa dikerasi. Ketika dia marah karena dia laki-laki, ketika dia marah saya peluk, saya usah-usah, peluk, saya usah-usah, saya bisikin, sabar, peluk, saya sering peluk. Luar biasa sekarang itu anaknya menjadi anak yang cenderungnya ke lebih pendiam. Dalam arti pendiam itu tidak seperti dulu, marahnya tidak seperti dulu. Sekarang lebih ke pendiam, anaknya lebih malu. Dan anak kelas 6 itu untuk putra itu sudah terbiasa peluk. Jadi ketika ini anak sudah mempersiapkan diri untuk dipeluk, karena saya yakin dengan pelukan mereka akan nyaman dan mereka merasa bahwa saya di sini diterima. Seperti itu. Nah, kebutuhan dasar ini masing-masing orang berbeda. Anak bocah sih gak sekolahan, gak HP, gak gimana. Dia apa? Kebutuhannya dia adalah kesenangan, senang. Bocah kebek-kebekan, kebutuhannya apa? Kebebasan. Kan seperti itu. Jadi kebutuhan anak ternyata berbeda. Kemudian, ini yang penting bagi kita, posisi kontrol. Posisi kontrol ada 5, Bapak Ibu. Nah, di sini ini bagi saya ini menarik, bagi saya ini menarik karena posisi kontrol di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti. Nah, ini menghukum ini menghukum. Berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, saya kecewa sama kamu, bagaimana perasaan orang tua jika seperti ini, itu namanya membuat merasa bersalah. Nah, terus kalau sebagai teman, saya sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, itu apa, kayak kancane dewek. Pemantau, menghitung dan mengukur kesalahannya kepriwe, terus kepriwe apa namanya, konsekuensi itu pemantau. Dan yang paling bagus adalah manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Ini kayak dengan nantinya kalau manajer itu dengan restitusi. Nah, ternyata kita selama ini dengan posisi kontrol kita mengontrol anak itu terbiasa. Kalau saya itu di posisi yang membuat merasa bersalah atau bahkan teman. Ini kalau saya itu sekarang seperti itu. Namun setelah melakukan setelah belajar ini, saya mencoba restitusi, mencoba ke manajerial dalam arti ini. Nah, ini kalau kemarin ini sifatnya tugas. Ada pertanyaan, ada yang mengatakan ini saya misi kemarin. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti membuat merasa bersalah. Kamu tidak benar. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu menghukum, kata-kata seperti itu. Ayolah, lakukan ini demi bapak, demi ibu. Itu teman, sebagai teman. Kalau pemantau, apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Nah, itu pemantau. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kalau yang menghukum lagi nih, kamu selalu paling yang terakhir. Nah, itu yang apa namanya, sebagai penghukum. Ini kalau yang penghukum, kalau kamu tidak ngapain, saya akan kenapa? Itu kan tidak nyaman. Tapi kalau manajer, apa yang kamu yakini, bagaimana bisa memperbaiki masalah ini? Nah, terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi ini juga dipraktekkan. Kita tugasnya itu memang banyak, artinya juga segitiga restitusi. Ini adalah proses penyelesaian masalah yang menurut modul ini terbaik. Kita yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita ngomongin semua orang pastilah sudah melakukan kesalahan, ya. Kamu bukan yang pertama kok, kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Itu menyebabkan identitas biar dia tidak merasa down. Kemudian validasi kebutuhan. Kenapa kamu bisa melakukan itu? Nah, itu cari dia kebutuhannya apa. Sederhananya kan, kamu tentu punya alasan kan melakukan semua itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini memvalidasi kebutuhan. Cari apa yang dia butuhkan. Nilai apa yang telah kita sepakati itu menanyakan keyakinan. Contoh, bawa HP paling jelas. Kalau istri pun kantor, takoni. Ya, bisa pak, kalau nggak kudu kotor
langsung nggak lah, terus ditakoni, apa ngapa bisa nggak HP kan seperti itu. Setelah diceramai, tapi takoni, apakah itu sudah sesuai nanti dengan kelas kita? Jawabannya pastinya tidak Pak, tidak sesuai. Terus kenapa? Nggak sesuai terus kepilih. Nah itu dicarikan solusi bersama. Itu adalah segitiga restitusi. Nah ini yang gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap diri. Faedah kebutuhan. Oh ini sebentar. Ini tentang menstabilkan identitas. Guru berkata, bukan salah satu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini bisa jadikan kata-kata maksudnya seperti itu. Contoh, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini itu untuk menstabilkan identitas. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kita lebih fokus adalah menyelesaikan masalahnya. Terus, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Yaitu untuk menstabilkan identitas. Kemudian untuk memvalidasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu untuk memvalidasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kita cari di situ. Pasti dari pertanyaan-pertanyaan akan muncul kebutuhan anak tersebut. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Mau kamu belajar secara lain untuk mendapatkan kamu yang butuhkan? Apa kamu bisa melakukan dengan baik besok? Nah, seperti itu. Dan untuk menanyakan keyakinan, tinggal gunakan saja. Apakah sudah sesuai? Apakah sudah seperti yang kesepakatan kita dan lain. Intervensi 30 detik dulu. Refleksi hal baru yang mengubah paradigma saya, apa yang saya dapatkan. Nah, ini tadi tentang paradigma yang harus dirubah. Kemudian perasaan apa yang muncul selama investasi ini harusnya khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Menjadi refleksi bagi kita. Pertanyaan-pertanyaan ini harusnya bisa terjawab. Kemudian ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ini di kelas saya. Ini settingan bukan asli karena memang untuk di setting. Praktek segitiga restitusi ini saya praktekkan di kelas. Saya membuat keadaan di mana waktu praktek itu ketika pembelajaran berlangsung saya melihat ada anak yang sedang memegang HP. Itu ternyata lagi bermain HP. Ini nggak sebenarnya ada suaranya ini, tapi karena tidak sama itu terlihat main game. Ini perannya itu Rehan. Ini sebenarnya hanya apa namanya dikondisikan untuk seperti itu. Kemudian dalam kesepakatan awal itu telah menjadi kesepakatan kelas bahwa saat pembelajaran berlangsung itu siswa harus saling menghormati dan menghargai, sehingga bermain game saat pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak menghormati siswa lain dan guru saat pembelajaran. Oleh karena itu perlu adanya penyelesaian masalah. Dalam hal ini saya menggunakan segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi pengertiannya tidak usah di. Kemudian saya panggil Rehan ke kantor. Halo Rehan, tadi kan Pak Guru lihat ini sebenarnya ada suara. Kamu bermain game saat pelajaran keterampilan, kok bisa terjadi? Bagaimana itu Rehan? Kita seperti itu dulu. Rehan menjawab, ya Pak, maaf tadi saya bosan pas pelajaran keterampilan karena saya sudah selesai terlebih dahulu. Itu bosan ternyata. Iya, kita bosan. Itu skenario ya. Terus bagaimana itu bisa terjadi? Nah, Rehan jawab, saya sebenarnya juga tidak bermaksud bermain HP Pak, tapi tiba-tiba saya ingat bahwa saya bawa HP. Kebetulan kita bawa HP. Apa kamu sekarang tahu kalau kamu dalam masalah? Tanya, iya Pak.
Bapak di sini tidak untuk mencari kesalahanmu, tapi kita bersama-sama mencari solusi. Bagaimana menyelesaikan masalah? Bapak tahu kok kamu melakukan ini pasti ada alasannya, mungkin jenuh atau mungkin mencari kesenangan semata ya kan? Nah, itu pertanyakan kamu. Itu adalah contoh untuk segitiga restitusi. Seperti itu, cepat dan selesai. Ini anak bisa menjawab sendiri kalau kita tanya terus ke priwe. Nah, kita harus mengamati dan sebagainya. Kita ke apa ya? Nah, anak itu akan mencari sendiri solusinya. Kita tawarkan saja. Terus priwe, anggur, bisa gue tawarkan ke anak. Nanti anak menjawab apa yang dia inginkan. Makanya kita selalu mengindahkan dia ke kelas. Kemudian ya, kasus yang kedua, ini juga skenario Safa terlambat upacara ya. Biasa pukul 7 ya, gerbang ditutup. Safa terlambat, datangnya pukul 7.30 20. Nah ini Safa di gerbang terlambat datang sekolah. Ini dan seterusnya saya tanyakan kenapa dia terlambat dan lain-lain. Seketika restitusi diterapkan. Jadi bukan bersifat hukuman atau konsekuensi atau ini nanti sifatnya adalah menggunakan segitiga restitusi. Mudah-mudahan kegiatan pada siang hari ini bermanfaat. Bapak Ibu mohon maaf telah mengganggu waktunya. Itu seperti itu yang dapat saya sampaikan tentang disiplin positif, dan mudah-mudahan ini juga dapat menjawab modul-modul yang ada di topik di platform Merdeka Mengajar karena materinya sama, hanya ini lebih diperdalam. Demikian, terima kasih waktunya. Mohon maaf apabila banyak sekali yang kurang berkenan, untuk kata saya yang menyinggung perasaan dan membosankan, karena di sini saya akan praktek ice breaking itu lewat group, jadi tidak ada ice breaking. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Bapak. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap anak yang memang susah sekali dan seringkali melakukan pelanggaran? Apakah tetap menggunakan restitusi? Apa boleh dihukum saja biar mereka kapok? Oke, terima kasih Bu Dina atas pertanyaannya. Ini menarik sekali bagi saya karena saya juga pernah mengalami yang Bu Dina alami ya. Saya juga merasakan hal yang sama. Saya pernah berpikir seperti itu Bu Dina. Anak ini kok susah sekali. Apakah lebih cepatnya kita hukum saja biar dia kapok, biar dia mengulangi lagi? Saya seperti itu Bu Dina, dan itu saya lakukan sebelum saya. Nah, sebelum saya mempelajari modul ini, alhamdulillah setelah saya mempelajari modul ini, pikiran saya, mindset saya mulai terbuka, mulai berubah ke arah yang lebih baik, yaitu ke arah restitusi. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya Bu Dina, bahwa posisi kontrol sebagai penghukum tidaklah menjadikan anak itu menjadi lebih baik. Justru anak itu merasa mungkin disakiti, dan itu bisa berdampak dia dendam kepada sang penghukum itu, atau bahkan dia juga bisa menjadi minder karena dia masih dihukum dan dibedakan dengan teman-teman. Nah, sebaiknya kita tetap saja melakukan restitusi Bu Dina. Kita harus mengidentifikasi dulu apa latar belakang, mengidentifikasi latar belakangnya, apakah dia melakukan itu karena apa? Pasti karena ada sebabnya. Setelah identifikasi itu kita lakukan, kita akan menemukan kebutuhan dasar apa yang anak itu butuhkan, sehingga kita akan lebih mudah dalam melakukan restitusi. Mungkin seperti itu. Dan juga kita bisa melakukan kolaborasi dengan orang tua anak itu, agar nanti ada hubungan dua arah antara guru dengan orang tua, sehingga nanti akan memudahkan kita dalam memecahkan masalah tersebut dengan cara restitusi. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan Bu Dina. Bagaimana menurut Bu Dina? Oke Pak, dapat dimengerti, jelas. Terima kasih. Izin bertanya Bapak, selama ini saya sering melakukan posisi kontrol terhadap siswa sebagai pembuat rasa bersalah.
Tapi menurut penjelasan Bapak itu kurang baik, padahal menurut saya itu efektif. Mohon penjelasannya, Pak. Oke, terima kasih Bu Wulan untuk menanyakan tentang posisi kontrol sebagai membuat merasa bersalah. Dulu juga saya seperti itu Bu Wulan. Saya itu merasa bahwa anak apabila dibuat merasa bersalah itu akan lebih efektif, lebih manut seperti itulah. Jadi cenderung untuk tidak melakukannya lagi. Namun setelah saya mempelajari modul ini bulan dan seperti yang saya jelaskan tentang 5 posisi kontrol kemarin, ternyata bahwa murid apabila dia dibuat dengan perasaan bersalah, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Itu bahaya bulan. Kadangkala sikap ini jauh lebih bahaya daripada kita sebagai penghukum. Jadi kalau kita menghukum itu malah mungkin lebih baik daripada yang membuat merasa bersalah ini. Kadang-kadang terjadi. Karena apa? Karena mungkin pada posisi penghukum itu bisa jadi anak menghukum dirinya sendiri. Kalau misalkan kita membuat merasa bersalah, anak itu selalu merasa bersalah dan dia bahkan bisa menjadi menghukum dirinya sendiri. Dia akan mengurung diri atau mungkin ada perasaan yang gimana seperti itu, tidak bisa membahagiakan, akhirnya dia marah terhadap dirinya sendiri. Atau bisa jadi emosi itu tertanam rapat-rapat dalam tubuh anak itu dalam proses pembuatan permasalahan ini. Nah, selama anak merasa tertahan emosinya itu bahaya. Masih mending kalau kita sebagai penghukum, anak bisa langsung berontak, langsung marah, itu bisa meluapkan. Namun apabila posisinya sebagai kita pembuat merasa bersalah, anak cenderung akan diam, menahan marah. Namun bahayanya suatu saat anak tersebut itu bisa meluapkan amarahnya yang tertanam di dalam dada mereka, diluapkan semuanya, dan itu bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Kira-kira mungkin begitu Bu Wulan dari saya. Bagaimana menurut Bu Wulan? Terima kasih Pak, sudah sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nova yang sudah mengimbaskan ilmunya baik tentang disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia hingga restitusi. Saya sangat tertarik dengan materi posisi kontrol dan segitiga restitusi. Selama ini saya sering hanya sebagai pembuat rasa bersalah ataupun teman. Dalam menyelesaikan masalah pun saya belum menerapkan segitiga restitusi. Insya Allah ke depan akan saya praktekkan. Sekali lagi terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika pembelajaran sedang berlangsung, saat itu sedang diadakan praktek. Saya sedang mendokumentasikan kegiatan dan saya melihat ada siswa yang sedang menunduk. Saya pikir anak itu mungkin kecapean, sehingga saya datangi. Namun ketika saya mendekat, terlihat dia sedang bermain game di ponselnya, seperti gambar video yang saya tampilkan. Dalam kesepakatan belajar di awal pembelajaran, telah menjadi kesepakatan kelas dan keyakinan kelas bahwa saat pembelajaran berlangsung, siswa saling menghormati dan menghargai, sehingga bermain game saat pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak menghormati siswa lain dan guru saat pembelajaran. Oleh karena itu, perlu adanya penyelesaian masalah. Dalam hal ini, saya menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 3 langkah dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Halo Rehan, tadi kan Pak Guru lihat kamu bermain game ya saat pelajaran keterampilan. Kok itu bisa terjadi? Bagaimana itu Rehan? Iya Pak, maaf tadi saya bosan pas pelajaran keterampilan karena selesai terlebih dahulu. Terus bagaimana itu bisa terjadi?
Saya sebenarnya juga tidak bermaksud bermain game, Pak. Tapi tiba-tiba saya ingat bahwa saya bawa HP. Kamu tahu kalau kamu sekarang dalam masalah? Iya, Pak. Baiklah, Bapak di sini itu bukan untuk mencari kesalahanmu, tapi kita bersama-sama mencari solusinya. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Bapak tahu kok, kamu melakukan ini pasti karena ada alasannya. Apakah kamu mungkin jenuh atau untuk mencari kesenangan semata? Ya kan? Iya, Pak. Bapak tahu apa yang kamu lakukan tadi menyenangkan, bukan? Dan mungkin bagi kamu itu hal yang bisa menghilangkan kejenuhan, tapi itu kan mengganggu teman yang lain kan. Teman kamu akan terganggu dengan suara-suara dari HP-mu. Itu mengganggu, bukan? Iya, Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang belum kamu tunjukkan dari kisahmu tadi? Kita harus saling menghormati, Pak. Nah, betul sekali. Kita kembali ke keyakinan kelas kita. Sekarang Bapak tanya, apakah perbuatanmu tadi bermain game di kelas, membawa HP ke kelas, itu sudah menghormati orang lain sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak, Pak. Menurut Pak Guru itu ada hal-hal yang bisa membuat kamu senang tanpa merugikan orang lain. Itu tidak hal. Iya, Pak. Ya, jadi mulai sekarang marilah kita untuk selalu mengindahkan kesepakatan kelas kita ya, keyakinan apa yang sudah kita buat di kelas kita sehingga nanti berjalan nyaman. Terus langkah selanjutnya bagaimana Han untuk memperbaiki situasi ini? Iya, Pak. Saya akan meminta maaf kepada Pak Guru dan teman-teman, dan saya berjanji tidak mengulangi. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Han. Semoga kamu menjadi orang hebat di kemudian hari dan kamu menjadi orang yang beruntung. Dah, silakan kembali ke kelas ya Han ya. Pagi itu sedang diadakan upacara. Seperti biasa dimulai pukul 7. Pintu gerbang ditutup. Pukul 7.20 saya melihat murid saya datang terlambat. Dia berdiri di depan pintu gerbang. Lalu saya mendokumentasikan kejadian tersebut. Halo Safa. Maaf terlambat, Pak. Oh iya, kamu telat upacaranya ya? Iya. Kamu nggak bawa topi? Enggak, Pak, lupa. Oh iya, ya udah masuk dulu ya. Pagi Safa. Pagi, Pak. Tumben sekali Safa, nggak biasanya kamu terlambat. Iya, Pak. Maaf, saya kesiangan. Nggak apa-apa Safa. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Iya, Pak. Lantas, apa yang membuat kamu bangun kesiangan Safa? Saya tidur kemalaman, Pak, karena sedang membantu di rumah saudara hajatan. Oh, itu wajar. Malah mungkin saja kamu tidak berangkat karena kamu merasa sudah terlambat. Tapi kamu memilih untuk tetap berangkat sekolah, bukan? Iya, Pak. Kata Pak Guru lebih baik terlambat daripada tidak berangkat. Nah, sekarang Bapak tanya, hari ini kamu terlambat sekolah sesuai dengan keyakinan kelas apa tidak Safa? Tidak, Pak. Lantas, apa yang menurutmu belum sesuai? Saya tidak menaati komitmen, Pak. Coba Bapak tanya, bagaimana langkah selanjutnya? Saya akan menyetel alarm atau minta dibangunkan oleh orang tua lebih pagi dan dapat menyiapkan perlengkapan sekolah. Bagus Safa, terima kasih sudah menyadari kesalahanmu. Kemudian kamu sudah berusaha untuk memperbaiki. Silakan untuk kembali ke kelas. Semoga suatu saat nanti kamu menjadi orang yang sukses dan beruntung. Mantap Safa. Ya.
kasih Pak. Setelah mendapat pembinaan, saya menyadari kesalahan saya dan saya akan memperbaikinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru hebat, salam dan bahagia.